Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tria bisa kembali hadir menemani Anda pada hari ini Rabu 24 September 2025 dalam program Dialog Interaktif bersama Bunda PAUD Kecamatan Manggar dan juga Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar. Dan tentunya pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah tema penting yang menyangkut tentang masa depan anak-anak kita, yaitu wajib pendidikan PAUD 1 tahun sebelum masuk SD. Di mana pendidikan anak usia dini memang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter dan juga kecerdasan serta kesiapan anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Dan untuk itu pemerintah pun mendorong agar setiap anak mendapatkan kesempatan belajar PAUD minimal 1 tahun sebelum memasuki ke jenjang sekolah dasar. Dan di studio RRI Belitung pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita dua orang narasumber, yaitu Bunda PAUD dan juga Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, yang tentunya mereka berdua akan berbagi pandangan serta pengalaman mereka tentang pelaksanaan dan juga kewajiban dari Pokja PAUD Kecamatan Manggar tentang pendidikan wajib PAUD 1 tahun ini. Dan pendengar, mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang dan selamat pagi Bunda PAUD Kecamatan Manggar, yakni Bunda Ayu Nilam Sahri. Selamat pagi Kak Tria, Assalamualaikum. Baik, selamat pagi Ibu. Dan kita juga akan kembali menyapa Ibu Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar, yakni Bunda Eti Suraya. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Kak Tria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Ayu dan juga Ibu Eti yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk datang jauh-jauh nih dari Kecamatan Manggar ke Tanjung Pandan untuk bisa memberikan edukasi kepada kita terkait pendidikan PAUD, wajib PAUD 1 tahun ini. Dan tentunya dari ini mungkin kita akan langsung memulai ini perbincangan kita ataupun dialog kita pada pagi hari ini. Baik, untuk Ibu Pokja ataupun Ibu Bunda PAUD, mungkin kepada Ibu Ayu Nilam Sari sebelumnya kita mau dengar dulu nih. Bisa dijelaskan Ibu maksud dari wajib pendidikan PAUD 1 tahun sebelum masuk SD ini seperti apa sih Bu? Baik Kak Tria, tadi program wajib belajar PAUD 1 tahun ini sebelum masuk SD atau prasekolah, yaitu merupakan program menyekolahkan anak usia 5-6 tahun ke lembaga PAUD. Jadi sebagai persiapan sebelum masuk ke jenjang SD. Nah, PAUD di sini itu ada banyak. Jadi TK, taman kanak-kanak, terus kelompok bermain atau KB, terus tempat penitipan anak. Jadi banyak jenisnya, ada Raudatul Atfal juga atau RA yang kita kenal, ataupun satuan PAUD sejenis. Jadi kalau untuk di Beltim ataupun khususnya di Kecamatan Manggar, kita mengenalnya ada 5 jenis ya, TK, KB, TPA, RA ataupun SPS tadi, satuan PAUD sejenis. Jadi memang prasekolah ini sekarang sedang digalakkan gitu Kak. Jadi hari ini kita berharap, maksudnya wajib PAUD ini dikenal atau kesadarannya juga dari orang tua, kami harapkan. Jadi program ini penting sekali. Oke, kita ke Ibu Eti mungkin selaku Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar. Dan ini saya pengen nanya nih, bagaimana peran dari Ketua Pokja PAUD untuk mendukung wajib PAUD 1 tahun ini dalam perannya di lapangan itu seperti apa Ibu? Baiklah, kami sebagai Pokja PAUD Kecamatan Manggar, di sini kami sebagai pelaksana di lapangannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan Bunda PAUD kami. Jadi kami sebagai Pokja PAUD itu kami Pokja PAUD artinya kelompok kerja PAUD, Bunda PAUD.
di mana ini adalah sekelompok kerja yang dibentuk oleh Bunda PAUD. Jadi Bunda PAUD ini sesuai dengan daerahnya, misalnya ini Bunda PAUD kecamatan, istri Ibu Camat sebagai Bunda PAUD, kami sebagai Bunda PAUD sebagai Pokja PAUD kecamatannya, di mana kami itu bertugas untuk membantu menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidik anak usia dini di daerah kami. Jadi peran kami itu berperan dalam menyusun rencana program apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu untuk mendukung penyelenggaraan PAUD yang bermutu dan berkualitas. Itu yang peran pokok dari Pokja PAUD. Oke Bu, berarti ini dari peran Pokja PAUD sendiri kan mendukung perannya Ibu Bunda PAUD. Dan tadi Ibu bilang sudah membuat program kerja nih selama 1 tahun ke depan. Boleh nggak dibagikan sedikit nih program-program kerja apa sih Bu yang ada di kelompok Pokja PAUD-nya Ibu ini, khususnya di Kecamatan Manggar mungkin? Oke, kalau untuk program kerja kita itu karena kita di naungan kecamatan, berarti kita meruntun program kerja dari kabupaten. Tetapi kami setelah itu kami bisa juga mengambil hal-hal lain yang lebih positif, menambah dari kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di kecamatan. Jadi kami dari Pokja PAUD itu ada 5 program. Yang pertama itu perencanaan dan pengembangan, terus kita kemitraan, terus ada juga monep ya, terus dilanjutkan dengan pendidikan yang berkualitas, dan terakhirnya kesehatan untuk anak-anak usia dini. Tumbuh kembang. Ya, yang bersangkutan dengan tumbuh kembang tentunya. Jadi bukan hanya sekedar akademiknya, tetapi tumbuh kembang anak-anak kita itu perlu kita pantau. Mungkin dari Ibu Ayu mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait pemantauan tumbuh kembang anak nih di wilayah Kecamatan Manggar saat ini. Kalau dari Ibu sendiri selaku Bunda PAUD ini seperti apa sih Bu tumbuh kembang anak tuh khususnya anak-anak di wilayah Manggar itu Bu? Kalau untuk tumbuh kembang ini kita kan ada bidang kemitraan tadi Wik ya, Kak Tria, yang sudah dijelaskan dari Ibu Eti. Jadi kemitraan ini bentuknya kerjasama program dengan Puskesmas Manggar. Jadi kalau di Puskesmas itu ada program SDDTK atau untuk pemantauan tumbuh kembang. Jadi sifatnya petugas Puskesmas itu datang ke satuan sekolah atau PAUD terus melakukan untuk pengukuran, terus pengukuran tinggi, berat badan, itu kerjasama dengan guru-guru PAUD. Jadi itu menyeluruh mulai dari KB tadi, kelompok belajar, terus TK, terus ada TPA juga. Nah dari situ nanti ada juga kayak mereka kan punya buku pink ya, buku yang memang dari ibu hamil tuh sudah punya. Nah di situ nanti dituliskan hasilnya. Dan untuk anak-anak yang sampai 5 tahun mereka masih berposyandu. Tapi kalau sudah lebih dari 5 sampai 6 tahun itu pencatatannya ada di sekolah langsung. Nah, jadi sifatnya program itu tetap bermitra atau bekerjasama dengan puskesmas sesuai wilayah masing-masing. Jadi kalau program Bunda PAUD ataupun program dari Pokja PAUD berdiri sendiri itu tetap butuh difasilitasi oleh tenaga kesehatan. Nah, jadi sifatnya guru-guru PAUD di sekolah itu tetap kedatangan tenaga kesehatan ya, Ibu sudah Eti, terjadwal. Sudah terjadwal dari puskesmas. Itu biasanya berapa minggu sekali Bu atau berapa bulan sekali kira-kira? Kalau yang untuk penimbangan, pengukuran itu biasanya dilaksanakan di satuan pendidikannya itu setiap sebulan sekali diri sekolahnya. Tetapi untuk tumbuh kembang karena itu harus tenaga kesehatan yang punya ilmunya. Ya, kalau kita nggak bisa gitu kan nanti, karena memang kalau ada anak yang bermasalah biasanya dari pengukuran atau cara kita menstimulasinya nanti bila ditemukan anak-anak yang bermasalah kita langsung diberikan catatan, kemudian orang tua anak yang bermasalah itu kita panggil. Kita panggilkan tersendiri untuk diwawancarai dan diberikan arahan
Dan setelah itu kita biasanya melakukan memberikan rujukan agar anaknya langsung dibawa ke puskesmas. Oke. Seperti itu. Oke, baik pendengar. Tadi kita sudah berbincang untuk pembuka pada pagi hari ini, dan kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan memasuki di episode selanjutnya yang akan membahas seputar alasan kuat yang menyebabkan anak-anak di Indonesia ini sehingga diwajibkan untuk PAUD 1 tahun. Tetap kembali, jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Belitung. Baik pendengar, masih bersama saya Tria dalam dialog interaktif bersama Bunda PAUD Kecamatan Manggar dan juga Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Dan akan kita lanjutkan sesi pertanyaan berikutnya bersama Bunda PAUD Kecamatan Manggar. Kepada Ibu Ayu, mungkin bisa dijelaskan nih kepada pendengar kita nih, apa sih Bu mungkin alasan kuat sehingga diwajibkan untuk PAUD 1 tahun bagi anak-anak di Indonesia, khususnya mungkin di wilayah Kecamatan Manggar Belitung Timur ini? Jadi untuk kenapa alasan ataupun wajib PAUD 1 tahun ini penting bagi anak-anak, pertama sebenarnya kita sudah punya perbubnya Kak. Jadi tahun 2020 itu keluar perbub tanggal 7 Desember, perbub Bupati Belitung Timur untuk wajib PAUD 1 tahun. Okay. Nah setelah berjalan selama 5 tahun, barusan ini di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mencanangkan untuk wajib belajar 13 tahun. Jadi 12 tahun seperti kita dulu tuh Kak Tria, 1 tahunnya itu PAUD. Okay. Nah itu sudah menjadi per tahun ajaran 2025-2026 ini wajib PAUD 1 tahun itu sudah langsung keluar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah selain itu, selain diikat menggunakan peraturan ya, terus edaran, terus kita juga ada edaran Bupati Belitung Timur per tanggal 12 Juli 2025, ini baru banget. Kenapa jadi kita gencar-gencar sosialisasi itu memang perbub dari kementeriannya, perbubnya ada, edaran bupatinya juga ada. Jadi memang wajib PAUD 1 tahun ini penting sekali kalau dari segi kebijakan pemerintahan daerah. Okay. Nah kalau untuk dampak di anak gitu ya, seperti apa? Jadi sebenarnya tujuan dari wajib PAUD 1 tahun ini, pertama masa emas perkembangan atau yang kita kenal golden period. Nah jadi 0 sampai 6 tahun ini khususnya sebelum 6 tahun itu pembentukan yang lagi perkembangan tuh lagi wow-wownya, lagi meningkat-meningkatnya. Ya, lagi meningkat-meningkatnya. Jadi pembentukan jaringan otak, terus itu juga berpengaruh dengan aspek-aspek kehidupan nantinya. Jadi peran kita itu mendampingi anak jangan sampai kehilangan golden period ini. Terus kedua, alasannya itu wajib PAUD ini bisa meningkatkan kesiapan belajar. Nah ini yang penting sekali nih. Jadi kesiapan belajar anak itu kan bukan cuman anak bangun tidur terus pergi sekolah. Jadi kesiapan belajar ini ada kognitifnya, sosial emosionalnya. Jadi pentingnya PAUD itu guru-guru PAUD membentuk bagaimana anak tuh untuk nanti di jenjang pendidikan dasar tuh anak lebih siap. Terus ketiga itu bisa mengurangi angka putus sekolah. Jadi tadi hubungannya kalau anak udah siap belajar, jadi di jenjang pendidikan dasar itu tidak ada tinggal kelas, tidak ada putus sekolah. Jadi dan angka-angka itu kan kalau tinggi itu menyumbang kinerja daerah ya. Maksudnya kenapa angka putus sekolahnya tinggi, kenapa angka partisipasi sekolahnya rendah misalnya kan. Nah terus terakhir untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi memang
selain mendukung capaian wajib belajar 9 tahun juga untuk meningkatkan SDM Indonesia, karena kita kan menuju Indonesia Emas ya Kak Tria ya. Jadi harus disiapkan generasi-generasi unggul mulai dari usia dini. Jadi kenapa alasan wajib PAUD ini ada dua, dari segi kebijakan ataupun peraturan itu sudah ada yang mengikat ataupun bentuk edarannya juga, dan kalau manfaatnya gitu kenapa kita harus wajib itu tadi ada 4. Jadi memang golden period itu penting, jadi anak harus ikut atau mendapatkan pendidikan di usia dini, terus meningkatkan kesiapan belajar, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri gitu. Oke Ibu, dari pandangan Ibu nih, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD sekarang ini seperti apa sih Bu? Nah, kalau tingkat kesadaran masyarakat ini kan hubungan eratnya dengan pengetahuan. Iya. Tapi ada juga yang sudah tahu tapi tidak sadar. Ya banyaknya seperti itu. Contohnya merokok, jadi curhat ya. Udah tahu tidak boleh tapi tetap merokok. Benar. Jadi tingkat kesadaran khususnya Kecamatan Manggar ini Kak ya, karena memang kita wilayahnya wilayah Kecamatan Manggar, di beberapa di salah satu desa ada angka partisipasi sekolah. Jadi maksudnya anaknya udah usia sekolah tapi belum bersekolah. Itu ada yang cukup tinggi di salah satu desa. Itu kami pernah diskusi di forum diskusi PAUD. Itu memang tingkat kesadaran orang tua di sebuah desa ini memang agak kurang. Jadi karena sudah masuk forum diskusi, sudah kami advokasi juga desanya. Jadi tinggal nanti di Bu Eti atau di program kerja Pokja PAUD itu termasuk hari ini pun untuk melakukan sosialisasi wajib PAUD versi udara, mengudara on air. Jadi kami salah satu bentuknya untuk meningkatkan kesadaran itu, salah satu bentuknya juga selain advokasi, sosialisasi juga. Kalau tingkat kesadaran enggak sadar sih. Cuman kami pernah pemetaan, maksudnya analisa dari data itu, ada salah satu desa yang memang kurang angka partisipasi sekolahnya, dan kami langsung susur, maksudnya langsung advokasi langsung ke desa. Kenapa? Kami diskusi dengan pemerintahan desanya, ini kenapa. Terus Bunda PAUD-nya juga hadir saat itu. Bunda PAUD desa itu berarti istri Pak Kades. Nah, yang bersentuhan langsung dan yang punya warga gitu. Nah, tolong nanti ditindak lanjut ya Bu. Nah, kebetulan kami setelah advokasi baru-baru ini minggu kemarin itu langsung hari Jumat. Nah, ibunya kepala PAUD-nya datang advokasi, sekdesnya datang, ibu Bunda PAUD desanya datang, Pak Camat juga hadir, kepala PAUD-nya juga hadir, orang tua dan anak calon siswa PAUD-nya hadir. Kami sosialisasi, kami tanya kendalanya apa gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini anaknya sudah bersekolah. Sudah bersekolah. Jadi artinya dalam waktu yang cepat desanya cukup tanggap. Jadi Bunda PAUD-nya juga cukup tanggap, dan akhirnya orang tuanya akhirnya oh iya anakku harus bersekolah gitu. Jadi per hari ini tadi ada kepala PAUD-nya WA, Bu, si Fulan udah bersekolah, dikirim fotonya lagi main. Nah, jadi memang kalau kita langsung susur ke lapangan itu memang bisa langsung ditindak lanjut. Gitu. Dari Ibu Eti mungkin selaku Ketua Pokja PAUD, bagaimana bentuk dukungan dari Ketua Pokja PAUD kepada guru maupun lembaga anak usia dini gitu, agar program ini nih bisa berjalan dengan lancar? Kalau dari Pokja PAUD-nya karena ini sudah masuk di dalam program, dan juga karena ini bukan hal yang baru pertama untuk tahun ini, tapi sudah tahun 2020 untuk wajib sekolah 1 tahun itu memang sudah selalu kami kami sosialisasikan kepada kawan-kawan lewat
perkumpulan kami misalnya di Himpau, terus kami tidak hanya di PAUD saja, tapi kami bisa di uh, tempat-tempat yang lain seperti di masyarakat, misalnya tempat yang orang yang bisa kita kasih tahu lah gitu ya, misalnya seperti perkumpulan misalnya di senam-senam gitu, atau di mana saja yang bisa kita sampaikan. Terus kita biasanya juga dilakukannya sebelum tahun ajaran baru. Jadi kan tahun ajaran barunya tuh di bulan 6, bulan 7. Jadi sebelum bulan itu, di bulan 4 itu kita sudah mengedarkan pendaftaran di mana-mana sekolah itu untuk memasang flyernya bahwa kita tuh siap menerima anak PAUD gitu ya untuk bersekolah. Biasanya itu yang sering kami lakukan. Terus kita terjun langsung juga ke lapangan, misalnya kan, terus ke posyandu biasanya, karena disitulah banyak sasaran kita gitu ya. Jadi di posyandu itulah sasaran kita sebenarnya. Jadi memang kita butuh tadi mitra, atau kita butuhnya kerjasama yang baik itu ya di dalam satu organisasi yang menjadi pendukung untuk kegiatan kita. Jadi biasanya datanya itu diambil dulu dari kegiatan posyandu. Di posyandu ini ada berapa anak, dan itu bisa kita jadikan anak kita nanti di PAUD, kita sosialisasikan juga di situ. Nah itu yang sering kami lakukan, dan alhamdulillah untuk yang tahun ini jadi tingkat kesadaran masyarakat itu sudah meningkat, dan juga rata-rata di sekolah itu siswanya gitu bertambah gitu. Berarti apa yang kita sampaikan kemarin atau yang beberapa tahun yang lalu dan sekarang ini alhamdulillah sudah meningkat, dan semoga dengan tahun ini dengan dikeluarkannya dari sebaran juga dari camatnya juga, wajib tahun itu sudah disebarkan juga tuh edarannya dari Pak Camat. Ada leaflet juga. Ya, sudah disebarkan seperti itu. Oke Bu, kita kan di Manggar tuh ada satu Pulau Buku Limau nih. Ya. Nah, strategi dari Bunda PAUD Kecamatan Manggar ataupun dari Ketua Pokja sendiri Bu untuk menjangkau wilayah tersebut seperti apa Bu? Apalagi untuk anak-anak yang mohon maaf, anak-anak yang kurang mampu, itu bagaimana? Kalau Buku Limau itu kan kalau untuk akses kurang lebih 20 menit ya, dari Pelabuhan Manggar ke pulau. Terus kalau melihat data jiwa itu ada 900-an jiwa. Tapi di pulau itu sudah ada KB-nya Kak, sudah ada kelompok belajarnya. Jadi untuk partisipasi sekolahnya cukup baik. Luar biasa kalau di pulau. Jadi luar biasa. Dan mereka juga sudah terbiasa, nanti SD-nya juga, nanti SMP-nya mereka pilihannya bisa ke darat kalau bahasa kita ya, bisa ke Manggarnya. Tapi kalau untuk KB-nya serapan usia dini yang bersekolah tuh cukup baik. Nah, terus kalau masalah ekonomi itu juga terbaru kami masukkan ke forum diskusi PAUD. Kalau PAUD nih Kak sebenarnya tidak memberatkan. PAUD ini tadi banyak Kak ya, ada TK, ada kelompok bermain. Kalau TK kan formal. Nah, kalau informalnya kan KB, kelompok belajar. Nah, jadi yang biasanya ada dikelola desa, pakai anggaran desa. Nah, kalau masalah ekonomi yang terbaru yang tadi saya ceritakan, hari ini pun ada anak yang awalnya tidak bersekolah jadi bersekolah. Orang tuanya juga bilang, kami tuh takutnya disuruh beli seragam. Faktor ekonomi. Kami tuh takutnya nanti disuruh beli buku atau apa gitu, karena sebenarnya ketakutan dia adalah karena kurang informasi gitu ya. Nah, jadi dengan cukupnya informasi, buktinya dengan kami advokasi beberapa hari yang lalu, akhirnya hari ini orang tuanya mengantarkan anak ke sekolah. Jadi mungkin kalau untuk faktor ekonomi, nah ini ada Ibu Eti selaku Bu Eti nih, selain Ketua Pokja PAUD Kecamatan, Kepala PAUD juga. Nah, jadi misalnya apakah betul apa tidak gitu kalau di PAUD tuh harus diberatkan. Misalnya tadi kan pertanyaan Kak Tria, gimana kalau dengan masalah ekonomi, apakah iurannya sekian, apakah harus berseragam gitu. Ini Kepala PAUD. Mungkin Bu Eti ada tambahan ini ya. Baiklah, kalau untuk di lapangan ya, ini alhamdulillah untuk memang kita kan
sebelum anak-anak itu masuk ke sekolah kita mengadakan asesmen dulu. Oke. Asesmennya anak ini bagaimana, latar belakang keluarganya seperti apa, latar belakang kesehatannya seperti apa, itu sudah kita asesmen dulu di awal sebelum mereka masuk. Jadi kelihatan itu. Nah di dalam catatan-catatan itu tidak kelihatan. Terus kadang-kadang memang setelah kita selusuri, kadang-kadang memang ada yang anaknya misalnya ada 5 nih, terus anaknya 5 bersekolah semuanya, berarti kan perlu ekonomi yang kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nantilah biar ada usah sekolah dulu PAUD, pentingkan dulu yang kakak-kakaknya yang di atas, ya seperti itu. Tetapi kami sebagai pihak sekolah, karena di dalam lembaga itu sudah ada biaya operasional yang sudah ditanggung oleh pemerintah dan itu untuk kebutuhan anak-anak kita. Jadi kalau di sekolah kita itu, kalau untuk kita lah termasuk tempat saya itu ya, untuk biaya sekolah seminim-minimnya, untuk pembiayaan masuk sekolah seminim-minimnya, untuk baju seragam tidak diwajibkan. Jadi misalnya ini mau masuk, tapi gimana Bu, ongkos bajunya sekian kan? Memang baju kan mahal karena kita beli gitu. Tapi Bu, silakan masuk sekolah tidak bawa kelengkapan belajar, buku, pensil, satu pun pensil nggak bawa. Jadi semuanya sudah kami siapkan di sekolah, dan baju seragam pakailah apa adanya dulu. Kalau memang ada rezekinya boleh beli baju. Ada Bu yang sampai selesai gitu sekolahnya nggak pakai seragam, nggak masalah buat kami gitu ya. Terus kalau untuk foto di akhir tahun itu kami pinjamkan dari kawannya yang ada seragamnya. Jadi kalau lembaga itu sama sekali tidak memberatkan untuk orang tua untuk menyekolahkan anak-anak. Malahan Bu, kami itu belum waktunya belajar di bulan 4, Bu kami mau daftar ini, boleh silakan masuk sebelum waktu pembelajaran lah, kami masuk dulu Bu 2 bulan untuk mereka bisa bersosialisasi. Kayaknya seperti itu. Dan misalnya kalau ada yang 2 beradik misalnya atau 2 sepupu, nanti misalnya bayarnya 2 anak tuh kami kurangin seperti itu. Nah jadi kami tidak, kalau lembaga itu terus terang tidak memberatkan. Jadi jangan orang tua, maksudnya jangan agar takut, wajib belajar 1 tahun ini benar-benar terlaksana. Itu harus dilaksanakan dari kita. Itu jadi mungkin. Intinya jangan takut soal biaya ya Bu, yang penting disekolahkan dulu anak-anaknya. Siap. Oke, mungkin dari Bunda PAUD sendiri tantangan terbesarnya apa sih Bu untuk mewujudkan program ini? Baik, tantangan terbesarnya sebenarnya kalau khususnya di Manggar gitu, tadi sudah terbahas dulu, udah ditanya duluan dari Kak Tria. Ada wilayah kepulauan. Cuman kalau untuk keterbatasan akses kami rasa sih tidak ya Kak ya, karena perahunya tiap hari ada gitu ya. Terus di sana ada, di sebuah pulau kalau ada jualan bahan pokok itu kan tidak terkendala, jadi tidak terpencil amat gitu. Jadi masih pemerataan akses pendidikan itu sudah cukup baik. Terus yang jadi tantangan terbesar adalah tadi kesadaran. Nah kesadaran ini bentuk gimana ya, kesadaran, pengetahuan dan perilaku itu kan satu kesatuan ya. Jadi kalau kita bisa mensosialisasi dengan baik, kita bisa mengadvokasi mitra-mitra kita. Jadi karena Bunda PAUD, khususnya Pokja Bunda PAUD ini bermitra ada dengan PKK juga, dengan Puskesmas tadi, dengan Dukcapil, dengan Dindik. Jadi kami berharap untuk meningkatkan kesadaran pun bukan hanya Pokja PAUD saja gitu yang bergerak. Jadi bisa dari kemitraan-kemitraan lainnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang biasanya kalau ada tadi posyandu, terus kami ikut sosialisasi. Kami juga pernah ada senam sehat ceria di PAUD, kami juga masuk di situ mumpung ada ibu-ibunya. Nah terus tadi ada senam-senam kelompok lah. Jadi yang sifatnya ada pengumpulan masyarakat. Nah di situ lebih cocok untuk masuk sebagai jalan masuk sebagai bentuk
menggugah kesadaran ibu-ibu gitu. Kadang-kadang tadi betul masalah ekonomi, anaknya bersekolah semua. Iya. Bagaimana nih? Ya udah anak mau SMP masuk SMA, tapi yang kecil jangan dipautin Iya, dulu gitu ya. Itu banyaknya seperti itu, pertimbangan-pertimbangan rumah tangga ya. Nah, jadi dengan tidak memberatkan nanti bisa. Nah, satu lagi hubungan dengan tadi, kalau sudah jangan-jangan selama ini tuh tidak tahu bahwa PAUD di KB gitu, kelompok belajar memang boleh nanti dulu berseragamnya. Jangan-jangan ibu ini selama ini tidak tahu gitu. Iya, Kalau tahu mungkin. hasil sosialisasinya baik, mungkin beliau langsung menyekolahkan anaknya gitu. Jadi, nah titik-titik itu yang kita informasikan ke masyarakat atau khususnya orang tua yang mempunyai anak usia dini agar kesadarannya meningkat. Jadi kalau untuk tantangan selain kurang kesadaran, tadi akses kita tidak terlalu menjadi tantangan Iya, yang luar biasa. Terakhir ada kualitas tenaga pendidik. Oke. Kualitas tenaga pendidik nih ya, guru-guru PAUD nih khususnya memang perlu gitu peningkatan kapasitas seperti BIMTEK seperti itu. Jadi mutu dari PAUD yang berkualitas salah satunya dari tenaga pendidik tentunya. Iya. Untuk supaya anak-anak itu nanti yang tujuannya siap ke SD itu dengan di tangan guru PAUD yang berkualitas tuh benar-betul Iya, itu jadi anak yang berkualitas ya. Iya. Terus terakhir sarana juga. Nah, seperti alat permainan edukasi itu jadi penting juga itu diperhatikan. Salah satu tantangan kalau khusus di Kecamatan Manggar itu ada beberapa KB ya yang memang alatnya misalnya tidak terawat, sudah lama, belum ada belum ada mainan baru atau alat permainan edukasi baru. Jadi seperti itu kami inventarisir masalah di lapangan itu apa saja, kita masukkan ke forum diskusi PAUD yang digawangi Pak Camat biasanya. Jadi yang ngundang Pak Camat, dikumpulin Pak Kadesnya, ya ini PAUD kalian nih, PAUD yang ada di desa kalian ternyata mainannya udah ndak bagus lagi nih gitu, kasihan nih anak-anak PAUD. Dan kalau mainannya juga bagus kan ketertarikan orang tua, oh di KB yang itu tuh banyak yang baru-baru yang tidak membahayakan anak gitu kan misalnya. Nah, jadi lewat forum diskusi itu nanti terkumpullah kendalanya apa yang tadi dibilang tantangan, terus diinventaris, terus dianalisa, terus nanti baru berupa hasil evaluasi baru ditindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini tidak bisa sendiri karena kalau nak beli mainan harus ada biayanya, mau melatih guru ada anggarannya. Terus kalau kesadaran masyarakat, sosialisasi seperti hari ini mungkin kami kerja sosial lah ya, gitu. Tapi nah untuk keterbatasan akses tadi sudah terjawab. Kalau di Manggar khususnya ya dekat lah gitu Kak, dari rumah ke PAUD tuh tidak perlu pakai angkutan umum gitu kan, tidak perlu ini, masih bisa barengan dengan tetangga yang anaknya sama, sekolahnya sama, diantarkan gitu ke sekolah. Mungkin itu aja sih Kak tantangannya. Oke, baik pendengar, kita akan break sebentar dan tetap bersama kami dalam dialog interaktif bersama Bunda PAUD dan juga Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Baik, masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama Bunda PAUD dan juga Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dan pada sesi sekarang ini saya ingin antara Bunda PAUD dan juga Ketua Pokja PAUD nih, saya ingin tahu sinergi antara Bunda dan juga Ketua Pokja PAUD agar kebijakan ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Seperti apa sinergi antara kedua
antara Bunda dan juga Ketua Pokja PAUD ini? Selain sehari-hari bertemu di PKK ya. Jadi kalau sinergi yang kami lakukan, kalau saya sebagai Bunda PAUD Kecamatan sendiri sebenarnya fungsinya tuh figur pencetus, terus penggerak, pendorong gitu, pengawasan. Jadi nanti termasuk kerjasama lintas sektoral. Jadi bentuknya itu advokasi, Kak. Jadi nanti Bunda PAUD-nya bertemu dengan misalnya salah satunya PKK, Himpaudi, kemitraan kami. Nah, nanti hasil dari advokasi ini untuk kebijakan-kebijakan kami akan dituangkan dalam program kerjanya Pokja Bunda PAUD Kecamatan Manggar. Jadi salah satu di bidang program pendidikan yang sudah disusun dari Pokja PAUD Kecamatan juga menyentuh langsung ke masyarakat, orang tua dan sasaran, maksudnya calon anak ya, calon siswa nyebutnya. Jadi dan tenaga pendidik sebagai bukti nyata, maksudnya kalau dari Bunda PAUD-nya mendorong, terus mengeksekusi lewat kegiatan ataupun program itu ada di Pokja Bunda PAUD gitu ya, Bu Eti ya. Terus dalam bentuk apa tuh, Bu Eti? Ya. Biasanya kita untuk di lapangannya gitu kan, Bunda PAUD-nya sudah advokasi, terus datang langsung ke mitra-mitra PAUD. Jadi kami itu langsung membuatkan, karena kalau kita mau bekerja sama kita butuh selembar kertas. Jadi selembar kertas sebagai buktinya bahwa kita itu bekerja sama. Jadi kita bermitranya dengan membuatkan MOU yang ada gitu. Jadi untuk di dinas misalnya di pendidikannya MOU-nya seperti apa, terus di puskesmasnya MOU-nya seperti apa gitu. Jadi dengan mitra yang terkait kami membuat MOU biar jadi kan itu merupakan kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang di misalnya di puskesmas itu ada program yang mereka sudah juga punya program itu. Jadi kita berbarengan. Jadi berbarengan. Jadi bisa program mereka menjadi juga di program kita kan gitu kan. Salah satunya berarti kan bidang program kesehatan puskesmas gitu. Tapi kita juga butuh itu. Jadi ada MOU yang tercatat di situ. Terus untuk bidang kesehatan itu kan kita bermitranya kader posyandu. Nah, di mana juga kader posyandu orang terdekat dari masyarakat kan. Nah, jadi kalau sinergi untuk menyentuh masyarakat langsung, perpanjangannya bisa lewat kader-kader di desa. Dan posyandu juga sekarang sudah bertransformasi menjadi new posyandu yang kita kenal ya. Sudah ada 6 bidang SPM, tidak berbicara kesehatan saja, jadi sudah ada SPM lainnya, salah satunya PUPR dan sosial dan tibum dan lain. Nah, jadi kita memanfaatkan bermitra dengan puskesmas khususnya dan posyandu yang dipunya oleh desa itu sebagai pusat layanan kesehatan dan edukasi, salah satunya untuk usia dini ini. Nah, jadi sinerginya sebenarnya tadi betul kata Bu Eti, banyak juga kegiatan yang sebenarnya dikerjakan oleh mitra kami juga mengerjakan, toh sasarannya juga sama. Nah, jadi orang tua tadi ya, anak usia dini, terus balita mungkin. Nah, jadi sinerginya lain kemitraan lah bentuknya. Kemitraan. Jadi hal-hal yang sudah diadvokasi oleh Bunda PAUD nanti tuangkan dalam rencana atau program kerja Pokja PAUD, lalu dikerjakan atau dilaksanakan oleh eksekusi langsung Pokja Bunda PAUD Kecamatan, seperti itu Kak Tria. Oke, menurut Ibu berdua nih, bagaimana dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah Belitung Timur, baik itu dari segi sarana, tenaga pendidik maupun juga kebijakan anggaran untuk mendukung program wajib PAUD 1 tahun ini? Ya, kalau untuk peran pemerintah tuh ya, untuk belajar 1 tahun itu memang kita memang runtunnya dari Dinas Pendidikan, kita tinggal melaksanakannya. Jadi untuk
tadi kan sudah dibilang dari Bunda PAUD bahwa untuk layanan itu kita butuh biaya, butuh sarana Benar. yang bagus ya. Terus kalau memang kalau di lembaga itu sudah ada dananya tapi terbatas. Tapi untuk misalnya untuk peralatan tadi kami sudah dapat ya, sudah dimasukkan karena itu yang utama untuk kegiatan anak-anak. Tapi untuk sapras atau misalnya AVE yang lainnya, AVE luar, terus gedung yang terjadi di lapangan itu memang banyak juga sapras yang tidak sesuai atau misalnya jumlah siswa dengan kapasitas tempat ruangan. Terus APE-nya kan sebenarnya kalau APE itu satu tahun aja sudah dipakai gitu, udah rusak sebenarnya dan harus diganti. Tetapi kan untuk pembelian untuk setiap tahun itu dananya tidak mencukupi. Tetapi alhamdulillah kemarin dari swasta juga kita pernah juga sudah audiensi dengan DPR, dengan Bupati, terus ada mitra lain yaitu Bank Indonesia kemarin. Jadi untuk bantuan untuk sapras APE luar kemarin kita sudah dibantu banget gitu ya, ratusan juta untuk PAUD-PAUD yang setelah diturun ke lapangan dilihat gitu ada kekurangan. Jadi hampir seluruh PAUD di Kabupaten Belitung Timur itu sudah mendapat bantuan dari Bank Indonesia berupa alat permainan edukatif, juga ada alat laptop, ada yang dibantu kipas angin segala macam. Jadi berupa sarananya seperti itu. Tapi untuk gedung untuk tahun ini dari pusat itu memang sudah ada bantuan, tapi untuk memang di daerah yang saya anggap itu ramai penduduk, daerah yang berkembang. Jadi terlihat di dalam dapodiknya jumlah siswa sekian dengan kapasitas ruangan yang sekian tidak mencukupi, dan itu nanti bagaimana kita mau berkualitas gitu ya, bagaimana anak mau nyaman. Sedangkan di PAUD itu kita tuh mau menciptakan suasana yang nyaman, menggembirakan, yang aman, biar anak-anak betah gitu ya. Tetapi memang masih banyak tempat-tempat yang PR-nya yang untuk itu. Tapi tahun ini alhamdulillah untuk tim ada juga dapat bantuan sebesar 500 sekian lah untuk bangunan. Dan itu memang untuk daerah yang sedang berkembang, cocok lah itu karena sudah terlihat gitu ya. Jadi untuk yang lainnya mungkin kita juga selain kita mungkin jangan hanya kita lembaga hanya meminta bantuannya dari pemerintah, tapi untuk daerah-daerah yang misalnya dekat dengan sawit, dengan itu mereka juga dapat bantuan dari perusahaan-perusahaan lain. Oke, dari Ibu Bunda PAUD mungkin ini apa sih harapan dari Bunda PAUD sekaligus juga mungkin dari Ibu Eti selaku Ketua Pokja PAUD terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Manggar ini agar mereka itu nanti ke depannya bisa lebih terbuka pola pikir untuk menyekolahkan anak-anaknya wajib PAUD 1 tahun ini. Untuk harapan kami, jadi karena program ini sudah menyentuh seluruh gitu ya, sudah ada jurnalnya, maksudnya ada studi komprehensifnya bahwa anak-anak yang wajib yang 1 tahun melewati pendidikan prasekolah itu memang berkembang lebih optimal dibanding anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan prasekolah. Jadi harapan kami ya tadi tingkat kesadaran orang tua meningkat, terus angka partisipasi atau APS itu naik, naik. Jadi tidak ada lagi atau tidak banyak lagi anak yang sudah usianya harusnya bersekolah itu tidak bersekolah. Jadi dan merata. Jadi nanti mungkin kami juga ada analisa masalah, identifikasi masalah. Ada di suatu dusun itu yang penduduknya banyak, ada di satu kawasan, tapi tidak ada PAUD-nya. Nah, jadi mungkin bisa ke depannya nanti sebagai tindak lanjut, salah satu harapan kami tentunya tidak lepas dari Dinas Pendidikan lah Kak ya. Jadi jika ada di suatu kawasan penduduknya ramai, anak usia dininya ramai, ada baiknya juga terdapat PAUD di situ. Jadi salah satu untuk akses
tadi pemerataan pendidikan. Jadi harapannya tingkat kesadaran meningkat, angka partisipasi sekolah juga meningkat, dan daerah-daerah yang masih aksesnya akses tuh bukan hanya jauh, akses tuh pemukiman yang ramai tapi tidak ada pendidikan, ada tempat pendidikannya juga, itu termasuk akses gitu ya. Apakah mereka harus keluar dari kawasan itu hanya untuk pendidikan PAUD gitu? Kalau misalnya ada analisa, oh memang sudah pantas nih didirikan sebuah PAUD di situ. Nah mungkin nanti harapan kami tahun depan mungkin ya, tapi sudah masuk di program kerjanya Ibu Eti dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa ditindak lanjut 2006 ya, Mbak Ibu Eti. Itu harapan saya selaku Bunda PAUD Kecamatan Manggar. Oke, mungkin dipersingkat aja Bu, terakhir nih, mungkin ada pesan untuk para orang tua mungkin agar semakin yakin ini untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Coba deh, Bunda PAUD. Iya, bebas, Bunda atau Ketua Pokja boleh. Baiklah, pesan terakhir ya ini mungkin untuk kita sebagai orang tua ya, kalau anak itu mereka investasi, mereka tidak tahu apa-apa, mau disekolahkan aja mereka mungkin tidak tahu gitu seperti. Jadi peran penting dari orang tua adalah peran penting yang pertama, untuk ayo kita menyekolahkan anak-anak kita, karena mereka adalah investasi kita, mereka masa depan kita, mereka yang akan menggantikan kita di masa yang ada depan. Kita sukseskan program belajar 1 tahun untuk PAUD. Sukses untuk program pemerintah juga. Ya, jadi pesannya dukung program ini terus agar terwujud juga Indonesia Emas karena tahun 2045. Ya, karena membangun itu tiba-tiba jadi gitu ya. Jadi kalau misal lebih dini lebih baik, untuk mempersiapkan lebih awal juga lebih baik. Jadi mari sama-sama dukung dan sukseskan program wajib belajar 1 tahun ini demi generasi Indonesia yang unggul dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja. Oke, baik pendengar setia RRI Belitung, demikian perbincangan kita dalam dialog interaktif hari ini bersama Bunda PAUD Kecamatan Manggar dan juga Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Dan pendengar, dari diskusi tadi kita pada pagi hari ini tentunya kita memahami bahwa pendidikan anak usia dini bukan hanya persiapan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan juga kesiapan mental anak untuk melanjutkan ke sekolah dasar. Dan tentunya pendengar, program dari wajib PAUD 1 tahun diharapkan dapat berjalan baik di tengah dukungan dari semua pihak, mulai dari itu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga orang tua murid. Dan tentunya kami berharap dan kami pesankan kepada seluruh pendengar RRI Belitung, mari kita bersama-sama untuk memastikan anak-anak di Belitung Timur dan Belitung tentunya untuk mendapat kesempatan terbaik untuk tumbuh dan juga berkembang melalui pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita begitu. Dan terima kasih kepada Ibu Ayu selaku Bunda PAUD Kecamatan Manggar. Sama-sama Kak Tria. Dan terima kasih juga untuk Ibu Eti dari selaku Ketua Pokja PAUD Kecamatan Manggar. Terima kasih yang sudah membersamai kita di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, saya Tria dan juga seluruh tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam dialog interaktif berikutnya di RRI Pro 1 Belitung, sekali di udara, tetap di udara.